sebentar saudaraku, saya ini sudah berkali-kali dilepaskan Tuhan dari kematian. Mazmur 118 ayat 17 berkata, aku tidak akan mati, aku akan hidup untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Jadi saya mau bersaksi saudaraku, tapi kalau tidak lihat saudaraku, saya selamatnya udah hampir 50 tahun. Nanti kalau udah kelamaan saya bersaksi, saudara boleh tidur. Atau saya boleh dimarahi dari belakang oleh Henny. Sudah cukup katakan. Karena kalau 50 tahun itu banyak mau disaksikan. Karena Tuhan Yesus itu baik sekali. Dan kalau dia baik kepada saya, dia baik juga kepada kita semua. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Dia mengasihi kita semuanya. Dia mau kita semuanya supaya selamat, supaya dosa kita diampuni, supaya kita semua memiliki hidup yang kekal, nama kita tertulis di sorga, di dunia ini diberkati, meninggalkan dunia ini dapat sorga yang kekal. Ditambah upah-upah yang sudah disediakan Tuhan, sesuai dengan apa yang kita lakukan di bumi ini. Nah saudaraku, saya tidak mengerti ini. Saya masuk fakultas kedokteran tahun 1960. Kalau bisa bayangkan itu, hampir 60 tahun yang lalu. Dan kalau di USU itu paling cepat saudaraku 7 tahun baru tamat. Dalam waktu kurun 7 tahun itu, saya mau ceritakan kepada saudara bagaimana hidup saya tidak ada tujuan. Walaupun kelihatannya dari luar baik-baik saja, di mata Tuhan saya menuju neraka. Dan hidup saya di bawah kontrol daripada setan. Saya tidak bisa menghalangi tragedi demi tragedi datang dalam hidup kami, keluarga kami. Kurun waktu 7 tahun lebih saya sekolah di fakultas kedokteran. Kakek saya meninggal. Kemudian tulang saya yang paling tua meninggal. Ibu saya ada 3 orang bersaudara. Tulang yang paling muda meninggal. Tempo 10 bulan ibu saya meninggal. Kira-kira setahun lebih saudaraku, dan saya tamat dokter, tulang saya yang paling tua meninggal. Saudara bisa bayangkan kami menjadi anak yatim piatu. Saya saudaraku sangat terpukul. Saya merasa kalau dibilang jahat, kami ini bukan jahat-jahat sangat ya. Tapi kenapa bisa begitu? Sebenarnya hidup ini ada apa? Kenapa kita ada di dunia ini? Ada apa yang harus dikerjakan di dunia ini? Siapa yang mengatur hidup kita? Dan kalau ini semua satu persatu orang saya kasih meninggal, kakek, ibu, tulang, 1, 2, 3, dan saya berpikir mereka pergi kemana? Yang tadinya ada menjadi tidak ada. Yang tadinya setiap hari kita jumpa menjadi hilang seketika. Tidak pernah berjumpa lagi. Saya bertanya saudara, dalam hati saya seperti menjerit, hampir putus asa. Saya yang paling tua. Kami ada 14 bersaudara dari 3 keluarga itu. Nah, saya tidak bisa bersedih. Kalau saya bersedih, semua adik saya itu bersedih. Bapak saya sakit-sakitan. Semua istri daripada tulang saya nggak pernah cari makan. Seluruh kami dari daerah Langkat, seluruh orang Langkat berkata hancurlah keluarga ini. Tapi saya mau bersaksi kepada saudara, dalam keadaan seperti itu saya masih bisa menamatkan dokter saya. Lalu saya dikirim ke Jakarta untuk belajar di UI saudaraku selama setahun lebih, terus spesialis sana. Lalu saudaraku, seorang teman kos saya memanggil saya, mengajak saya ikut seperti kebaktian begini. Disitulah saya mengerti bahwa saya semua hidup kita ini, mengapa terjadi hal-hal yang seperti itu? Karena kita adalah orang berdosa. Upah dosa itu maut. Dan kalau dalam dosa yang menguasai hidup kita itu adalah setan, bukan Tuhan. Lalu dalam firman Tuhan dipanggil untuk datang kepada Tuhan Yesus. Disitulah saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus.
pada waktu kebaktian Paskah. Saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama sekali yang saya rasakan, damai Tuhan melanda hati saya. Yang tadinya putus asa, di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Firman Tuhan ini menjadi hidup kepada saya. Haleluya. Saya berubah dari seorang pemurung menjadi seorang yang mulai bersukacita. Amin. Itu disaksikan oleh teman-teman saya di Bumi, saudaraku, yang berkata, kenapa kamu sekarang sukacita? Karena datangnya saya murung. Mereka tahu waktu datang saya kematian, paman saya dan adik saya tinggalkan. Mereka tahu semuanya dan mereka merasa agak heran kalau saya murung. Mereka heran kenapa saya sukacita. Tapi saya belum tahu bersaksi. Saya hanya sukacita karena saya sudah terima Yesus. Yang saya mau saksikan ini, kalau saudara merasakan bahwasanya semua baik-baik aja menurut dunia ini, tapi ternyata ada hal-hal di luar kontrol kita, saudaraku, ya, karena ya kita rasa kita baik-baik aja, tapi ternyata rupanya itu tidak bisa jadi jaminan, ya. Saudaraku, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara belum punya Tuhan Yesus, datang pada Tuhan Yesus. Dapat Yesus, dapat semuanya. Mulai dari keselamatan jiwa sampai kepada semua berkatnya. Saya tidak ceritakan berkat hari ini, ya, tapi firman Tuhan berkata dia datang untuk memberkati kita. Percayai firman Tuhan ini, datang pada Yesus, mulai dari keampunan dosa, berkat segala berkat, badani, materi, jiwani, rohani, sudah Tuhan sediakan. Yang saya mau saksikan, kalau saudara seperti itu datang pada Tuhan Yesus, dan kalau saudara melihat orang kelihatannya baik-baik saja, saya kelihatannya baik-baik saja, saya dokter, spesialis anak, tinggal di kos yang baik, di Menteng, saudaraku. Tapi teman saya ini seorang yang sangat mengasihi. Dia mengajak saya dengan baik sekali. Dia kerja di kantor pajak. Saya pikir kalau kantor pajak itu pastilah otaknya itu banyak pikiran yang tidak, ya, yang tidak ini ya, yang mungkin tidak lurus. Tapi dia sangat mengasihi dan dia mengajak saya dengan baik. Kakak, marilah ikut ke gereja saya. Ada sana kebaktian. Nanti kita di sana pasti sukacita. Itulah jalan yang saya ikut. Saya minta kalau saudara, marilah bersaksi selalu. Amin. Amin, saudaraku. Saudara tidak tahu orang yang saudara saksikan itu lama-lama bisa jadi ibu gembala seperti saya. Tadinya orang yang pemurung bisa berubah. Haleluya. Tapi sesudah saya pulang dari Jakarta, selesai saya di Jakarta menyambung, saya pulang kembali ke Medan. Saya kembali kepada hidup lama dengan teman-teman yang lama, ya. Tidak ada yang seperti yang di Jakarta itu saudaraku gerejanya. Lalu saya kembali kepada hidup yang lama. Tempo 1 tahun saya mundur. Tidak ada lagi nyala di dalam hati saya. Terus saya berseru-seru lagi karena saya sudah bisa berdoa. Saya bilang, Yesus, Yesus, hilang semua sukacitamu, tolong saya Tuhan. Lalu hari Minggu saya merasa tidak dapat apa-apa di gereja. Saya lebih suka piknik, di mana saya bisa menikmati alam dan merasa ada sedikit ada damai, bisa melihat cintaan Tuhan. Tapi saya tahu itu tidak betul. Saya seharusnya di gereja atau di dalam kebaktian seperti dulu waktu saya selamat, seperti saya waktu dibawa teman saya itu. Nah, saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Tidak berapa lama, seorang kawan saya, kami hanya 2 orang dokter wanita di fakultas kedokteran Usudi yang tugas di Pirinadi, hanya 2 orang kami yang Kristen. Dia betul-betul sudah lahir baru dan dia ada di gereja di mana ada Roh Kudus bekerja. Dia bersaksi kepada saya, dilihatnya saudaraku, ya, dia berusaha menginjili saya supaya selamat. Saya katakan, Ani, saya sudah selamat, saya sudah lahir baru. Oh begitu, dia katakan. Bagaimana kalau aku ceritakan sama kau mengenai kuasa Tuhan? Oh saudara, saya ada apa itu? Saya belum pernah dengar. Lalu dia ceritakan bahwasanya ada Roh Kudus. Kalau kita sudah lahir baru, kepenuhkan kita dengan Roh Kudus, maka hidup kita berkuasa. Haleluya. Wah, saya sangat sukacita mendengarnya, karena saya merasa diri saya sudah terpuruk, sudah lahir baru, tapi hilang lagi sukacitanya. Terus saya katakan, bagaimana itu kuasa Tuhan? Kalau kita sakit, kita bisa sembuh. Saya pikir, saya ini sakit, saya nggak sakit, saya malah mengobati orang sakit.
Karena saya waktu itu masih umur 20-an, saudaraku, saya pikir ya nggak perlu itu. Dia bilang, kalau itu ya kayaknya ya nggak perlu kali nih, saya katakan. Dia pikir lagi, gini, kalau kita perlu uang, kita berdoa, Tuhan berkati. Saya pikir, aku bisa praktek kok, nggak kurang waktu ya. Saya pikir, apa lagi? Saya katakan. Dia bilang, beginilah, kalau kita penuh Roh Kudus, kita bisa menang melawan dosa. Kalau ada persoalan kita bisa berseru, Roh Kudus menolong kita. Dia ceritakan semuanya, bagaimana Roh Kudus mengubahkan kita. Karena itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, dalam hati kita. Saya merasa sangat tertarik, saudaraku. Saya katakan, wow, saya suka itu. Marilah, saya katakan, bagaimana caranya? Kau kan sudah dapat. Masih pula kawan saya ini, aku pun belum dapat. Dia katakan, putus asa saya. Bagaimana ini? Tapi hal itu membuat saya berpikir, karena memang di dalam Alkitab dikatakan ada Roh Kudus. Ada baptisan Roh Kudus. Lalu kemudian dia mengajak, ayolah kau datang, biar sama-sama kita dapat baptisan Roh Kudus. Oke, saya katakan. Saya datang ke gerejanya, saudaraku. Di situ saya dapat baptisan Roh Kudus, saudaraku. Saya tidak pernah mundur lagi sampai hari ini. Sudah lebih 50 tahun saya hidup. Mengapa saya saksikan ini? Kalau saudara nanti, kalau selama ini saudara lahir baru, atau nanti saudara lahir baru, ya, tapi saudara merasakan hidup saudara tidak berkuasa, masih hampir sama saja dengan orang dunia. Orang yang berdosa, kita berdosa. Orang yang sedih, kita sedih. Orang yang punya persoalan, nggak tahu jalan keluar, kecuali dengan kepandaian manusia, kita juga demikian. Kita tidak mengerti kuasa supranatural. Karena Tuhan Yesus itu, Dia memberi kita kuasa supranatural. Artinya, di mana melebihi kuasa manusiawi. Kalau lebih singkat namanya mujizat. Haleluya. Amin. Nah, mujizat belum berubah. Dulu Yesus mengadakan mujizat, sekarang pun mujizat. Dia mengubahkan seorang Petrus dari seorang penakut menjadi seorang yang berani bersaksi. Sampai 3.000 orang selamat dan dibaptis. Berubah hidupnya Petrus. Kalau saudara baca kisah para rasul, itulah pekerjaan Roh Kudus. Orang yang membongkar balik dunia ini datang ke kota kita. Mereka tidak bisa dihentikan karena kita bersaksi akan Yesus yang kamu salibkan itu. Kamilah saksinya. Berhenti dan bersaksi, kata pemimpin agama. Bagaimana kami bisa berhenti bersaksi? Dan kami sendiri sudah melihat, kami merasakan, kami tahu itu Yesus yang salibkan itu bangkit dan kuasa kebangkitan yang bekerja. Itu sebabnya orang lumpuh ini bangun, bangkit, berjalan. Haleluya. Hal seperti itu sesudah saya alami, saudaraku, saya sangat suka cita. Yang saya mau katakan kepada saudara sekali lagi, kalau saudara belum mengalami hal itu, mari datang kepada tempat di mana penuh Roh Kudus, saudara bisa mengalami hari-hari yang penuh dengan kuasa Tuhan. Dan kalau ada teman saudara ini dia mundur, dia tidak begitu. Biarlah seperti teman saya ini tadi, mulailah bersaksi kepadanya supaya dia juga diberkati seperti saudara diberkati. Haleluya. Hari ini sebenarnya saya mengajak dan tuntunan bersaksi. Kalau belum selamat, saksikan supaya dia selamat. Kalau sudah selamat tapi belum menang, saksikan supaya jadi murid. Haleluya. Sekarang ini siapa yang percaya bahwasanya saudara ini bisa ditolong Tuhan? Siapa yang percaya? Percaya ya saudara semua. Siapa yang percaya Yesus itu dahsyat kuasanya? Percaya saudara? Marilah alami saudaraku. Ini saya belum dilarang dari belakang untuk berhenti. Mau saudara dengar dari kesaksian saya? Sesudah saya menuntut Tuhan, saya masih kerja saudaraku. Tetapi kemudian saya menikah dengan Pak Munti. Saya masih kerja dan ikut bersama-sama membangun saudaraku dari segi apapun yang bisa dipakai Tuhan. Sampai satu waktu Pak Muti berkata, sudah tinggalkan aja itu, saya perlu kamu. Dan saya meninggalkan pekerjaan saya, saudaraku, semua orang bilang saya gila. Ya, orang-orang teman-teman saya dokter merasa saya sangat leceh kepada mereka. Siapa menjadi pendeta, lebih hebat jadi dokter. Hebat dokter. Apa pula jadi pendeta? Dia nggak tahu saudaraku bahwasanya Tuhan Yesus lebih hebat dari saudara. Saya suka cita.
bisa jadi dokter saudaraku, dan saya menghargakan semua ilmu di dunia ini diberikan Tuhan untuk menolong manusia, termasuk ilmu kedokteran, termasuk teman-teman saya dokter. Tapi kalau Tuhan memanggil saudaraku, semua menjadi Tuhan Yesus. Dan saya mau bersaksi kepada saudara bahwa mengikut Yesus itu sangat bergairah, sangat bersemangat. Saya katakan tadi kepada saudara, tulang saya itu saudaraku, dia tinggal di dekat gubernuran. Dulu namanya Jalan Merdeka, sekarang Jalan Juanda nomor 5. Jadi saya tinggal di situ. Ya, temannya saudaraku, pantaran dia itu tahun sekitar 1960-an adalah ya gubernur saudaraku. Ya, waktu itu masih Ulus Tepu. Ya, Pangdam saudaraku, Jamin Ginting. Ya, wali kota saudaraku, Majapahit. Ya, itu semua temannya. Konsulat seluruh Medan ini, karena bukan duta besar di sini, konsulat, ya. Semua tiap hari datang ke rumah. Jadi kalau saya lihat sebenarnya itu sangat kalau secara ini golongan elit lah ya. Tapi saya pikir-pikir, apalagi sudah tulang saya itu meninggal, itu semua kok seperti kosong ya. Kosong, sepertinya itu lenyap, seperti bunga lenyap, seperti rumput layu, begitu saja. Apapun yang dicapai, pencapaian hebat itu. Tapi sesudah saya mengikut Tuhan dan ikut serta full time melayani Tuhan, saya berkata kepada saudara, sangat adventurous, sangat bertualang, sangat berkreatif. Ya. Bagaimana saudaraku satu persatu dimenangkan gereja, dari satu gereja, 2 gereja, 3 gereja, 4. Kami nggak pernah punya rumah sampai kami membangun 10 gereja. Kalau 10 gereja Tuhan berikan kepada kami rumah bunga kenanga besar saudaraku, dengan semua lantainya saudaraku dibayar hanya 20% tegelnya, begitu juga atapnya, semua seperti proyek gratis diberikan Tuhan. Ya, dan kalau orang akan bertanya kepada Bapak Munte, Pastor, you can get such big house, ya begitu besar rumah kau, Pak Munte berkata, mudah saja. Bagaimana? Bangun 10 gereja, Tuhan kasih kau 1 rumah. Haleluya. Dan itu sangat menggairahkan saudaraku. Bagaimana membangun 1 gereja kepada gereja lain. Pada waktu kita menginjil kampung-kampung, karena kami mulai di kampung, ya. Kalau orang menginjil, orang-orang bertanya, Yesus itu apa marganya? Apa artinya? Nggak pernah dengar Yesus. Kita orang pertama memberitakan Yesus kepadanya. Dia Yesus itu bukan orang karo, Yesus itu orang Yahudi. Oh, oke. Perlu diampuni dosamu. Dosa. Aku orang paling baik di kampung ini. Sangat bergairah melihatnya berubah dari seorang yang demikian. Lalu seorang dia, ya dia sakit-sakitan, ya walaupun dia orang kaya dia sakit-sakitan. Kemudian begitu sakitnya seorang sudah pada yang kecil, dia TBC, dia muntah darah, dia batuk darah, ya kurus kering, tinggi, orangnya tinggi, kurus kering. Dia berkata, kalau dia bersaksi, sudah dia selamat dan sembuh. Saya ini seorang lihat saja saya. Kalau hujan dia katakan, apalagi kalau gerimis saja, saya tidak basah. Kenapa? Dia bisa berlari di antara hujan, saking kurusnya saudara. Lalu dia katakan, lihatlah saya, bagaimana saya sudah berubah. Satu kampung itu datang kepada Tuhan. Haleluya. Banyak mujizat Tuhan. Nanti nggak siap-siap saya cerita ya. Nah, kalau saudara mau ceritanya baca Kisah Rasul. Situ diceritakan bagaimana rasul-rasul membuka gereja-gereja Tuhan. Yang terakhir saudaraku, saya alami ke Timor Leste. Gereja itu pada waktu pertama kali, ya hamba Tuhan ke sana sudah diberitahu kepada Pak Munte masih hidup, dan kepada saya. Dan selalu dilapor, ibu kami masuk, tapi belum berhasil. Ibu KKS, ibu kami masuk, tapi belum berhasil, ya menembus hati jiwa-jiwa. Satu persatu, setiap ada kesaksian. Sampai akhirnya hamba Tuhan itu saudaraku berkata, sudah ada jiwa selamat, sudah ada KKS, dan sudah ada satu tempat pelatihan. Tapi masih kontrak, dan kontrak di sana mahal sekali. Kami terus berdoa, dia katakan, ibu mesti sampai di Timor Leste. Padahal itu masih tahun 2000-an saudaraku ya, 2010-an. Dia katakan, kami berdoa terus. Lalu satu hari dia katakan, milagre. Tahu saudara itu? Mujizat, miracle. Ada apa? Mereka bisa beli tanah.
di Indonesia, di Timor Leste. Itu mujizat saudaraku. Ya. Kemudian sebentar lagi mereka, tidak lama kemudian mereka berkata, mujizat itu kita bisa berletakkan batu pertama. Sekarang sudah ada fondasi, dapat dana secara mujizat. Haleluya. Kemudian mereka berkata, kalau mau membangun ini perlu listrik. Mereka lagi dapat kemurahan hati, dapat listrik lagi sehingga murah dibangunkan. Dan mereka menambahkan seorang jiwa arsitek, lalu gereja itu dapat dibangun dengan baik. Yang terakhir mereka menangkan seorang lah, saya katakan, mungkin ada juga kawannya, seorang pun, yaitu anggota kabinet daripada pemerintahan Timor Leste, sehingga mereka lebih mudah, kemudahan di dalam melayani Tuhan. Nah saudaraku, saya berjanji untuk datang ke sana, sudah lama. Kemudian mereka mengajak juga Bapak Gideon, tapi Bapak Gideon sibuk di sini, ibu aja, ibu mesti datang. Saya katakan saya mau pergi, tapi saudara tahu, saudaraku, itu merupakan hal yang mustahil karena 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya saya jatuh dan tidak bisa bergerak. Tetapi lagi-lagi saudaraku, petualangan di dalam Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Saya spontan bisa duduk, berdiri, berjalan, bangun dan pergi ke Timor Leste. Saya sudah sampai di sana, saudaraku, memang begitu baik, ya. Tapi saya paling suka karena saya bisa sampai ke gedung gereja GKI di Timor Leste. Namanya GKI, Gereja Kemenangan Iman. Bukan Indonesia, itu bukan negeri kita, internasional ya. Kalau bahasa Portugisnya saudaraku, bahasa Timor Leste-nya Igreja Victoria Cafe de Timor Leste. Haleluya. Kalau dia saudaraku, waktu kami KKR itu dan seminar di sana, sama saja seperti saudara. Kerjanya meloncat-loncat, bertanya berseru-seru, kerjanya berkata Yesus tidak berubah, kerjanya berkata terima mujizat Tuhan sekarang ini, bebaslah kamu. Yang terikat dibebaskan, orang gila seorang menjadi waras, orang sakit menjadi sembuh, orang-orang yang banyak persoalannya ada masa depannya, dan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Dan pada waktu habis KKR mereka berkata, itu tidak ada persoalan baru. Apa itu saya katakan? Ini gereja sudah penuh. Dia katakan sebelumnya, kalau ini sudah KKR, begitu banyak yang sembuh, begitu banyak terima mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, saya rasa nanti minggu ini gereja tidak muat. Wow, saya katakan itu bukan persoalan, itu kabar baik. Haleluya. Kalau KKR ini melimpah sampai ke belakang, itu kabar baik. Amin. Tidak ada tempat, itu kabar baik. Amin. Saya percaya saudara semua akan bersaksi, saudara semuanya akan membawa jiwa yang belum selamat untuk selamat. Bukan hanya KKR ini, tapi tiap hari, tiap kebaktian, tiap KKS, tiap minggu. Amin. Dan tuntunan, dan tuntunan. Angkat tangannya semuanya, bilang haleluya. Saya pemenang jiwa. Berbuah lebat. Tuhan bersaksi, bersaksi, bersaksi. Muridkan dan alami gairah mengikut Tuhan. Kesukaan Tuhan adalah kuat kita. Makanya saudaraku, umur saya sekarang sudah 76 tahun, tapi saya masih merasakan saudaraku 17 tahun lebih sedikit saja. Kalau berkata 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu, aku masih sama, aku masih bisa keluar masuk seperti dulu. Saudaraku, saya betul-betul tidak merasa saya ini sudah tua. Kadang-kadang saya lupa, saudaraku. Kadang-kadang kalau orang bilang oma, saya terkejut, oh iya sudah jadi oma. Ya, saya lebih suka dipanggil Ibu Munti, tapi kalau ada anak kecil panggil oma, oke, tidak apa-apa, memang saya sudah jadi oma. Satu perkara yang saya mau teriakkan kepada saudara, mengikut Saint Jesus sangat bersuka-cita, sangat berkaya, sangat berpetualang secara rohani. Hal-hal yang mustahil kepada manusia jadi tidak mustahil. Amin. Sudah dilarangnya saya. Adakah saudara diberkati? Maukah saudara jadi pemenang jiwa? Maukah saudara memberikan
Di sini kita berjumpa di sorga.